Oke, selamat datang di Cubis. Ini adalah konten di mana, asalnya gue posting sesuatu di Instagram, terus gue izinkan orang-orang untuk curhat soal bisnisnya di kolom komentar. Gue pilih beberapa, terutama yang, menurut gue menarik dan mungkin gue bisa bantu. Terus hari ini gue hadirkan di sini ya, namanya adalah Anggoro Aziz Dwi Sambodo. Apa kabar? Baik baik baik. Panggilannya apa? Anggoro apa Aziz? Anggoro Anggoro. Anggoro Anggoro aja. Anggoro, oke. Anggoro aja. Anggoro, Anda tinggal di mana Ya, Anggoro? Purwokerto, di Purwokerto. Purwokerto, waduh kotanya Barry William nih, kota favoritnya Barry William nih. Dia lagi di sini kan orangnya. Iya betul, lagi di situ orangnya. Oke, coba, cerita sama gue lagi curhat bisnisnya waktu itu kayak apa? Kalau yang di IG tuh, jadi awalnya bikin jamur crispy ini ya, itu Mmm, pengen ikut itu loh, lomba KBMI nasional gitu, mmm, bikin produk. Nah, latar belakangnya tuh dari tugas KWU sama tugas pemasaran. mmm, Terus saya lihat di grup Facebook tuh, mhm, petani-petani dari jamur tiram tuh yang di Semarang, itu pada ngeluh loh, harga jamur jatuh. mmm, Terus karena di KBM itu ada syarat produk itu harus ada tujuan mulianya, jadi saya kepengennya sih menaikkan harga jamur itu loh, buat petaninya. Jadi jangan langsung jual ke pasar, tapi saya olah dulu, dibikin sebuah produk. Nah, dari situ aku pengennya naikin value petaninya, jamur-jamur tiram loh. Terus mmm, ya udah, bikin produk, aku namain, mushroom neem. Mushroom itu sebenarnya pengennya bikin nama produknya Mister Mushroom, tapi ternyata di pasaran udah ada loh. mmm, Nah, bikin mushroom neem tuh dari bahasa Korea, neem-nya tuh sunbae neem gitu loh. Jadi mushroom neem. Itu juga buat kampanye ke depannya kalau misal targetnya tuh anak-anak K-pop gitu loh. Soalnya saya juga senang K-pop juga sih, walaupun nggak semuanya aku sukain. Terus mmm, masalah yang aku dapat tuh cara naikin value jalan pasar, ternyata pas saya udah coba bikin kemasan, nggak segampang itu loh. Kan kemasannya gini loh, Bang. mmm, Udah bikin ternyata nggak segampang itu ngejualnya, nggak cuma bikin produk terus di kemasan bagus, jadi gampang dijual nggak. Nah itu masalah pertama. Yang kedua, gimana orang-orang tuh narik 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 apa mencoba makanan kita dulu. Kayak narik cara pembeli agar mau mencoba produk jamur yang kita buat. Soalnya kalau kita udah jual nih sampai bulan Desember, responnya baik loh. Soalnya di pasaran aku juga pernah beli jamur tiram gitu, rasanya nggak seenak yang aku buat, kata orang gitu. Nah, tapi aku penasaran kenapa yang beli itu cuma teman-teman aku, yang luar-luar nggak mau beli gitu loh. Padahal kalau dari rasa enakan dari kita, dari kemasan juga ya bagus dari kita lah gitu. Terus ada orang-orang yang misal dari marketplace ngechat gitu mau pesen, tapi dia mah bilang gini, lah kalau harganya segitu sih mending beli yang di jalanan, lebih banyak sama lebih murah gitu loh. Terus rasanya juga sama gitu. Padahal dari kitanya juga beli bumbunya juga kualitasnya lebih tinggi, tepungnya lebih itu juga mahal-mahal juga gitu. Terus setelah itu aku pernah paid promote juga, sebenarnya gratis sih dari ada mutualan Twitter gitu loh. Kita coba paid promote, ternyata cuma, ningkatin orang ke profil itu loh, profil akunnya doang, sama ke profil yang di marketplace. Tapi nggak pengen beli gitu loh, cuma pada lihat doang gitu. Padahal udah ada gratis ongkir sama harganya juga tak turunin, gitu. udah? Oke. Ada lagi sih, tapi entar aja. Oke, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu, gue dengerin, nggak apa-apa. Udah sih segitu dulu aja, entar kalau ada itu saya tanya Oke, lagi. oke. Mmm, ini ada banyak nih, angle masuknya ini ada banyak, tapi gue mungkin mulai dari sini aja dulu. Tadi lu cerita bahwa, eee, di marketplace orang pada bilang, "Kalau segini mah mendingan gue beli yang lain, lebih murah dapat lebih banyak." Iya, Kalau orang bilang itu sama lu bilang tadi, padahal mah kalau gue, apa tadi, bumbunya lebih enak, sama tepungnya maksudnya yang nggak yang kiloan gitu loh, yang lebih putih tepungnya sama bumbunya lebih mahal juga. bumbunya lebih Emang mahal bumbunya lebih mahal tuh berarti apa? Lebih enak? lebih enak kok, lebih enak. Udah nggak gumpal gitu loh, kan Oke, banyak tuh yang ditepung gumpal. ya, yang mau gue capai dari pertanyaan ini adalah, apa yang lu bilang ke market,
ketika dibilang mahal bener, mendingan beli di jalanan, lebih murah, dapat lebih banyak. Jawaban lu apa biasanya? Pas itu sih saya bilangnya, kita jual nggak cuma jual apa, value apa, banyaknya jamurnya loh, tapi lebih ke itu karena kampanye itu sama kualitasnya, gitu. Ya, jadi jawabannya adalah kualitas dan Ada apa, kampanye mau dibawa loh, apa sih kampanye? Kayak ini kan sebenarnya targetnya buat orang-orang K-pop gitu loh. Soalnya saya ya, pernah misalnya ada orang beli nih, dia mhm, bilang K-popers. Nah, mhm, saya lihat dia fandomnya apa, maksudnya fandom itu sukanya apa, sama biasa mhm. siapa. Oh, Biasanya oke, saya oke, kasihin itu, oke, photocard oke. gitu loh. Bener nggak bahwa kemungkinan orang yang bilang, "Oh, ini mah kalau begini doang mah mendingan gue beli di pinggir jalan, udah mah harganya lebih murah, terus, dapat lebih banyak." Bisa nggak kita berasumsi bahwa orang itu bukan K-popper? Bisa, Nah, benar benar. berarti itu bukan market lu kan? Iya, bukan saya. Berarti dia nggak harus lu pikirin dong? Tapi kalau ambil market dari luar gitu loh, nggak bisa dong. Maksudnya dari Oh iya circle kan, luar. pertanyaannya market lu siapa dulu nih? Oh Karena iya iya, lu 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 nggak bisa menyasar semua orang, lu mesti targeting. Oh, Apalagi lu udah bikin produk yang targeted, tapi lu masih mau yang luar-luar, ya kan susah ya. Itu hmm, kayak kayak, gua bikin materi stand up, terus yang gua sasar adalah orang-orang dewasa, tapi gua masih pengen tetap dapat penonton SMP dan SMA, ya nggak bisa kan, stand up gua adalah untuk orang dewasa gitu. oh Kalau iya gue iya. bilang stand up gua untuk orang dewasa, yang gue fokus ya ke market dewasa gitu. Dalam hal ini, kalau lu produknya emang pengen nyasar ke K-popper, siapa dan lu nyasar semua orang, tapi semua orang yang suka K-pop gitu. Artinya ketika ada orang yang bilang, "Dih, ngapain gue beli ini, mending gue beli di pinggir jalan lebih murah." Berarti orang itu kan bukan target lu, bener nggak gue? Iya benar 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 Ketika benar. dia bukan target lu tuh nggak usah lu pikirin. Pertanyaan gue adalah, apa yang sudah lu lakukan untuk membuat barang itu nyampe ke target market lu? Dan apakah, mmm, ini sebenarnya masalah marketing nih, masalahnya itu masalah marketing menurut gue. Kalau gue nggak salah, lu tuh yang bilang di curhat lu bahwa lu udah pakai bauran pemasaran tapi nggak ngangkat ya? Ya. Saya Nah iya, kebetulan juga ekonomi juga sih ya, iya, kuliahnya. itu kan Teori ya. teorinya itu tidak salah, cuman aplikasinya itu. Jadi, ini sering banget nih gue omongin ke pelaku usaha baru, kan ada biaya, ada harga, ada nilai, Nyali. Anggoro. Iya, Biaya adalah, apa namanya, ongkos yang lu gunakan untuk produksi, kayak harga jamurnya, kemasannya, itu kan ongkos kan tuh. Nah, iya betul. harga adalah angka yang lu berikan kepada calon pembeli. Kalau biayanya 5.000, harga jualnya adalah 10.000, Itu. kan gitu kan. Nah, kalau biaya ditentuin sama vendor lu, yaitu tukang, kayak apa, kemasan, tukang jamur, harga yang nentuin lu, nah nilai yang nentuin konsumen. Konsumen nanti Hmm. akan bilang, "Ini tuh nilainya sesuai nggak sih? Gua ngerasa ini ada nilainya nggak sih?" Hmm. Dan itu beda-beda, kita nggak bisa ngatur itu di benak orang gitu, kayak, materi tiket stand up gua kan 1,5 juta. Ada orang yang ngerasa, "Dih, ngapain gue nonton lewat 1,5 juta?" Ya nggak apa-apa, emang karena bukan market gue, tapi yang gue cari adalah orang yang gue mau nonton show-nya Panji walaupun 1,5 juta gitu. Jadi ada orang yang merasa itu ada nilainya, ada yang ngerasa itu nggak ada nilainya. Nah, pertama-tama, nilai dari produk lu ini apa yang lu harus komunikasikan keluar? Pertama, soal bahwa dia ngebantu petani, Hmm. itu kan value juga. Gua nanya, apakah konsumen lu udah pernah lu kasih tahu soal ini, bahwa ini adalah movement juga? Yang kedua, soal K-pop. Apa yang lu lakukan untuk menyasar K-popers? Apakah cuma nama? Apakah orang ngeh? Kalau misalkan dia K-popers, apakah Oh. dia ngeh dengan nama itu? Dan selain itu, apa lagi yang lo lakukan? Apakah di kemasannya ada istilah-istilah yang cuma K-popers tahu, tanpa harus mencuri IP dari IP ya. Korean pop, K-pop gitu. Terus udah gitu, yang ketiga, mmm, apakah termasuk si, apa namanya, rasa yang lebih enak gitu ya, bumbu yang lebih bagus, apakah semua ini sudah lu komunikasikan? Dan kalau sudah, di mana? Itu mungkin pertanyaan dari Hmm. gue. Jadi Oke. gimana? Apakah lu udah pernah mempromosikan nilai-nilai tersebut kepada konsumen? Kalau pas awal sih malah
mengkomunikasinya tentang itu loh, tentang budaya ngemil Indonesia gitu loh, awalnya. Budaya? Budaya ngemil di Indonesia gitu loh. Pas awal-awal Mhm. banget gitu. Ya, Saya itu yang saya campaign optimisnya kan? di situ, optimisnya di situ. Tapi itu cuma Iya di iya. postingan IG doang sih. Iya, terus? Nah, gitu. Terus yang K-popers sih paling itu sih niatnya tuh kayak ada ulang tahun member gitu. Nah, Mhm, masuk ke komunitas-komunitas loh. Misalnya mhm. komunitas apa? Travel Love tuh yang suka Red Velvet. Nah, saya masuk ke situ buat nawarin loh. Aku ada produk ini. Kalau bisa sih masuk pas lagi acara ulang tahunnya gitu loh. Soalnya Mmm. kan kebanyakan Nah, dia nge-hang nih. Oke, tadi kita udah ngobrol cukup panjang tapi kepotong, gue coba recap sedikit. hmm, Jadi intinya di Cubis kali ini ada Anggoro. Anggoro ini punya usaha jamur ya, cemilan jamur ya, jamur crispy. dalam kemasan. Coba kasih lihat kemasannya lagi, Anggoro. Aduh, Mas Panji Nah, dia. desain produk lagi ya? Aku malu nih. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, namanya Boleh nggak? mushroom, mushroom. Nim, nim. Coba deketin lagi ke layar. Kebaca nggak tuh? Mushroom, cuman Nim. mushroom-nya doang yang kebaca, name-nya nggak Ah iya, kebaca tuh. nimnya di bawahnya sih. Kayak salah penempatan sih ini. Desainnya salah. Nggak Oh kelihatan ya? ya oke kalau gitu. Nah, dia punya misi mulia pengen bantu apa namanya Petani. petani jamur supaya bisa lebih ada manfaat untuk mereka. Terus si Anggoro bikin kemasan, terus dia kasih mushroom neem. Neem itu katanya adalah Senbei nim. iya kayak Korea. nama-nama Korea gitu ya, K-pop gitu. Dia berharap dapetin market K-popers gitu kurang lebihnya ya. Hmm. Terus udah gitu dia udah bikin, terus dirasa lebih enak daripada pasaran. Terus kata temennya dan kata dia sendiri, dia berusaha untuk objektif. Terus ditaruh ke marketplace, ditaruh di marketplace, terus orang ada yang bilang, ya kalau misalnya kayak gini mah mahal, mending gue beli Hmm. di pinggir jalan lebih murah. Terus udah gitu lebih banyak gitu kan. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol, kesimpulannya adalah orang yang ngomong itu bukan target marketnya Anggoro karena dia nggak kemakan sama value dari produknya. Harganya berapa kalau gue boleh tahu? Kalau aslinya sih 13, tapi ini masih promo 10. 10. Kalau kompetitor yang dalam Oh, kemasan oh, yang yang sama. Hah? Sekitar 15-an sih. 15, 13. Segitu. Kalau di pinggir jalan, Itu 10.000 dapat berapa gram ya? 200 gram mungkin. Ini kan cuma hmm, berapa sih? 60-an. 60, 10 gram. dan keunggulan punya lu menurut lu adalah dibandingin yang Lebih pinggir lah. jalan? Bisa disimpan lebih lama sih. Kalau di pinggir jalan kan nggak pakai spinner. Cuma digoreng, ditirisin. Hmm, Jadi paling besoknya udah mempem. Kalau ini nggak. Bisa 3 bulan, 6 bulan bisa. Gitu. hmm. Bisa bisa 6 bulan, bisa 3 bulan karena pakai apa? Dipakai spinner loh. Minyaknya dihilangin. Oh, minyaknya Cuma pakai itu. dihilangin. Nggak pakai pengawet kok. Nah, Ya gitu. oke kalau begitu. Terus udah gitu selain awet lebih lama, Lebih nilai gurih juga. lebihnya lebih Lebih gurih, gurih terus juga. udah gitu Rendah kolesterol kayak loh. Kalian nggak ada minyaknya sih. rendah kolesterol, terus Udah lebih enak juga gitu. lebih enak, terus Nah, ya kalau buat orang K-popers sih value-nya mungkin ya. nah ya itu dia. Nilainya adalah ya yang ini untuk K-popers gitu. Nah, Nah, pas sebelum kita putus, gue sempat tanya, apa komunikasi yang lu pernah lakukan kepada publik untuk membuat publik tahu marketnya apa value dari produk lu? Karena kan ada biaya, ada harga, harga. sama ada value. Biaya itu adalah biaya produksi kan, ongkos. Hmm, Angka yang datang dari vendornya lu, hmm, petani jamur, kemasan, spinner segala macam. Harga adalah lu yang tentuin, tapi kan nilai kan yang nentuin mereka, hmm, konsumen. Konsumen yang akan bilang, ini pas nggak nilainya sama gue gitu. hmm, Kayak yang tadi gue sempat bilang sebelum zoom-nya sempat kepotong, ada yang merasa stand up gue cukup bernilai sehingga mereka mau beli 1,5 juta, ada yang nggak ngerasa stand up gue bernilai karena ngapain ketawa dong nonton stand up bayar 1,5 juta gitu. Nah, tugas kita adalah nyari orang yang merasa itu penawaran kita tuh ada nilainya. Nah, untuk membuat mereka tahu penawaran kita ada nilainya, kan kita mesti ngomong. yang Kita ngomong. mesti melakukan aktivitas branding gitu. Branding itu kan kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Artinya,
Kalau peluang yang kita inginkan adalah, eee, apa namanya, kalau peluang yang kita inginkan adalah, dibeli sama K-popers, berarti branding kita adalah kita bilang bahwa brand kita ini untuk K-popers. Kita kasih tahu betapa kita ini brand-nya juga K-pop banget gitu, bukan cuma kemasannya. Admin-nya juga K-pop banget, semuanya tuh K-pop banget. Nah, pertanyaan gue, apakah aktivitas branding itu sudah mulai lo lakukan dan lewat mana saja? Nah, kalau branding paling cuma dari itu sih, kayak JP-JP Twitter loh. JB Kalau itu apa? join bank gitu loh, kayak komen-komen di itunya itu. Misal saya cari di Twitter search gitu loh. Misalnya tentang lagi rame comeback apa Red Velvet misal. Ya aku Hmm, tinggal itu aja. Kan banyak tuh nah, orang-orang yang suka Red ya, Velvet. Nah, aku komennya ya. aja gitu. Misalnya kayak, ih iya ya comeback-nya bagus gitu. Twitternya brand lo apa? Ada tapi nggak ada following-nya sih. Ya Hi nggak apa-apa. mushroom name. Hi underscore mushroom name. Hai tulisannya HI underscore HI underscore mushroom name. Mushroom-nya mushroom digabung. Name. mushroom sorry mushroom Hai underscore mushroom nim Nah, name NIM. Ada nggak? Ada kan? NIM. Nah, Oh iya, mushroom nim. Oke. gitu sih. Kayak bahas-bahasin di itu aja di postingan orang gitu loh. Kalau nggak misalnya ada yang nyari jamur crispy gitu. Nah, cara aku komen-komen aja gitu. Tapi sebenarnya itu bagus nggak ya apa bikin negatif brandnya aku bagus gitu loh. Ini sih gue isi tweet-tweetnya nih apa ya? Enggak, yang tweet sebelahnya loh, yang aku komen-komen. Ya enggak, tapi timeline lu isinya apa ini? Oh, ada tugas-tugas kuliah juga sih Hah? gitu. Ngapain lu taruh tugas kuliah di sini? Soalnya dosennya minta itu loh, minta di-upload di sosial media. Nah, aku bingung gimana, akhirnya aku di situ. Tapi yang lain Oke, bahas-bahasin aku ada kok. Nah, oke, oke. Kalau Instagram punya? ada. Sama, namanya sama. Sama. Hai underscore Mushroom name. mushroom nim. Mushroom nim, oke. Postingnya dikit sih. Iya. Sedikit juga nggak apa-apa. Nah, gue coba ngambil. Pertama gini, Nah, yang lu lakukan, kayak salah satunya tadi lu sempat cerita sama gue bahwa lu minta bantuan orang untuk jadi influencer untuk produk lu gitu kurang lebihnya ya. iya pernah. Tapi lu bilang itu cuma membuat orang masuk ke apa Ini profil aja, tapi nggak ke sampai beli. profil Instagram. Nah, aku lihat cuma kayak ngeliat produknya doang loh, tapi nggak beli. Ya, masuknya ke profil Instagram. Ya, Instagram sama Oke. yang marketplace. Nah, bentar Oke. lagi tuh. Tapi nggak ada yang beli. Oke. Nah, tadi kan gue bilang ya, branding itu kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Nah, peluang yang Mushroom Nim inginkan kan dibeli sama K-popers. Ya kan? Dibeli sama K-popers. Jadi bukan cuma dibeli sama K-popers. Itu tuh peluang yang lu inginkan. Maka tujuan lu adalah bilang sama orang bahwa lu tuh pengen dibeli sama K-popers. Nah, Instagram lu isinya cuma sesuatu yang mengesankan bahwa lu pengen Nah, dibeli, tapi nggak nah. mengesankan bahwa lu pengen dibeli sama K-popers gitu. Nah, jadi Iya, paham. brandingnya kurang tepat gitu. Nggak ada nih activity-nya, karena kalau misalkan gue ngelihat Instagram lu, gue nggak ngerasa ini untuk K-popers, gue cuma ngerasa Hmm. ya ini jamur aja, nggak kelihatan kok, nggak kelihatan sama sekali gitu kesannya di situ. Dan ketika buka Twitter, menurut gue, sorry, gue balikin dulu. Ketika orang mampir ke profil Instagram lu, ngeliat ini doang, nggak ngerasa lu ada nilainya gitu. Kan Oh justru iya. kan nilai, menurut gue ya, karena gue percaya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sesuatu yang tadi lu sempat kutip juga kalau gue nggak salah, Nah, di set code-nya. Seth Godin, ini tuh nggak kelihatan sedikit lebih beda, nggak kelihatan Hmm. sedikit lebih baik bahkan. Apalagi di dunia kayak gini ya, kalau belum dibeli kan nggak ketahuan ya, lebih baik atau enggak kan, Nah, mesti dibeli dulu kan. Nah, udah mah nggak kerasa sedikit lebih baik, nggak kelihatan sedikit lebih beda. Padahal ketika lu bilang gue pengen bikin cemilan untuk K-popers, itu tuh udah sedikit lebih beda. Gue nggak tahu ada yang ngelakuin itu atau enggak di ranah produk lu gitu. Nah, yang membuat gue bingung adalah kalau udah tahu itu beda, kenapa perbedaan itu nggak kelihatan di Instagram lu? Kenapa hmm. perbedaan itu nggak kelihatan di Twitter lu?
di Twitter lu tuh harusnya lu nge-tweet soal hal yang sama seperti yang lu lakuin di Instagram gitu. Posting Oh, aja terus hal-hal yang kaitannya sama K-pop gitu. Mmm, Misalnya nih ya, kalau gue jadi lu nih, ada yang namanya content marketing, pernah denger nggak, Anggoro? iya. Yang Oke, timeline itu kan sih. Heeh. ya, content marketing itu kan intinya sebenarnya adalah lu tuh ngasih konten Mmm. yang akan memancing audiens dari produk lu. Jadi lu ngasih, sehingga mereka ngambil, mereka udah ngerapat sama lu, baru lu tawarin produk lu. Jadi lu Mmm. ngasih, mereka udah ngerapat, baru tawarin produk gitu. Kayak, gua nih, gua kerjanya tuh ngasih video klip stand up gua, gratis Yap. di YouTube. Gua taruh video stand up di YouTube, orang pada ngerapat. Gua taruh di Spotify, gratis tuh, mereka pada dengerin. Nanti mereka udah ngerapat, gua sodorin tuh di belakang klip stand up-nya. Kalau mau beli lebih Oh lengkapnya iya, digital iya bener download. bener, heeh. Betul. Iya Nah, iya. jadi dari yang gratisan bawa jumlah, yang jumlah mulai ditawarin nih satu produk nih, digital download. Nanti ketika mereka udah punya digital download, mereka akan ditawarin beli tiket. Nah, jadi tujuannya adalah, mmm, kalau menurut gue ya, karena lu punya tematik yang menarik, lu tuh menurut gue fokusnya di content marketing. Entah itu Instagram lu isinya hal-hal berbau K-pop, sehingga K-popers pada merapat. Kalau misalnya ya, lu itu adalah brand yang dipasarkan untuk K-popers gitu, kalau feed lu udah kelihatan K-pop banget, terus udah gitu lu minta tolong, misalkan Alfi Sugoi ya, Alfi Sugoi kan Oh iya. K-pop, K-pop Heeh, banget kan gitu. Terus heeh. Alfi Sugoi, tolong, apa namanya, mampir dong ke Instagram gue bikin cemilan untuk para K-popers gitu. Kalau dia lihat, terus dia misalnya secara organik ngerasa, "Ih lucu banget ya, gue mau posting ah," gitu. Orang pada mampir, tapi bukan cuma pada mampir, mereka langsung bertahan di situ. Mungkin influencer yang sebelumnya nggak sesuai target market lu, karena Oh, target market lu heeh. kan yang K-pop gitu, terlalu general gitu. Sehingga ketika mereka masuk, oh ini nggak ada nilainya. Mmm, Lu musti nyari influencer yang setema gitu. Tapi ingat, lu udah Mmm. panggil Alfi Sugoi udah promosiin, tapi ketika ngelihat punya lu terus ternyata bentuknya masih kayak gini, nggak ada K-pop-nya, ya orang nggak akan bertahan gitu. Oke. Paham maksud gue ya? Paham paham paham. Jadi sekarang yang harusnya membuat orang jadi pengen, itu adalah masalah sedikit lebih beda. Makanya di sini ada, lu kan punya rasa kimchi kan, Heeh. yang lu bilang beda itu kan. Jadi, ada rasa barbecue, ada rasa balado, ada rasa original, dan ada rasa kimchi. Terus udah gitu, lu tulis lagi, "Siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia." Ini sebenarnya menarik sekali gitu, ada di Shopee, ada di WhatsApp. Mmm. Cuman ya gitu, yang kurang adalah karakternya lu itu, yang membuat sedikit lebih bedanya tuh nggak kelihatan gitu. Kalau lu udah kayak gitu, lu jadi nggak perlu mikirin lagi yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Lain kali ada yang bilang, "Mendingan yang di pinggir jalan kan, eee, Lebih apa banyak. namanya, lebih banyak dan lebih murah." Lu bisa bilang, "Ya yang pinggir jalan emang bukan market gua, kecuali orang di pinggir jalan tuh K-popers, baru gue sodorin, mending yang punya gua ada K-pop-K-popnya." Gitu. Yang di pinggir jalan nggak ada rasa kimchi, gitu kan. Nah, Yang di pinggir jalan mungkin nggak peduli rasa kimchi, orang mereka nggak peduli, higienisnya gitu misalnya. Mmm, tapi kalau misalkan ada orang yang peduli dengan kimchi dan peduli dengan K-pop ditawarin produk lu, maka mereka akan nempel. Jadi permasalahan itu adalah nilai dari produk lu tidak nyampe pada konsumen lu, karena lu nggak pernah bilang sama konsumen lu nilai dari produk lu tersebut. Selama konsumen nggak ngelihat nilai dari produk lu, yang mereka lihat cuma harga. oke. Pokoknya setiap kali ada konsumen bilang, "Dih, mahal banget nih," berarti itu konsumen nggak tahu value dari produk lu, atau lu belum kasih tahu value dari produk lu. Paham, Anggoro? Ya, paham paham paham. Cukup membantu? Cukup sih. Berarti kurang pengaplikasiannya sih ya? Betul, Jadi, betul sekali. nggak nyampe Iya. bener bener. Lu emang suka K-pop kan? Iya, emang suka kok. Berarti harusnya nggak terlalu susah dong untuk kayak Nggak ada naruh susah. Nah, infografis, foto, atau nah, apapun nah, tentang K-pop ke Instagram dan Twitter lu. Ya, mhm. Iya, siap. betul Kak. Oke kalau gitu, Anggoro, terima kasih banyak ya. Ya, makasih. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Sama-sama. Bye-bye.